Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Presiden omongannya tai. Omon-omon. Ya orang-orang pinter itu ya cuma bisa bicara, cuma bisa kritik. Karena mereka bukan pemegang kebijakan, mereka tidak berkuasa. Harusnya lu mikir pakai otak, punya otak kan lu. Ngomongnya kayak gitu. Terkait masalah pengadaan beras, terus BBM, jembatan, lapangan kerja, itu tugas elu. Lu seorang pemimpin, lu dipilih sama rakyat, dimandatin sama rakyat, dikasih kepercayaan sama rakyat untuk membereskan negara ini. Kalau ada orang-orang pintar mengkritik dan ngomong bahwa kebijakan lu nggak bener, cara-cara lu nggak bener, gaya mimpin lu nggak bener, itu hal yang wajar. Itu harus diterima, karena itu kritikan. Ini negara demokrasi, bangsat. Lu pikir ini negara bapak moyang lu apa? Mikir pakai otak, wo. Jangan omon-omon doang. Omon-omon aja. Yang kayak begini mau 2 periode, rusak negara. Bisa-bisa nih Indonesia semuanya isinya kelapa sawit. Habis semua ditebang-tebangin. Dan banyak korban, banyak yang mati, banyak yang meninggal. Ujung-ujungnya apa? Maaf, saya pikir kelapa sawit sama seperti pohon yang lain, kentut. Negara macam apa ini? Presiden prihatin sama orang pintar yang hanya bisa mengkritik. Saya malah prihatin sama orang bodoh yang hanya bisa berjanji 19 juta lapangan kerja. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Prihatin sama orang bodoh yang bilang sawit bisa gantikan hutan karena sama-sama ada daunnya. Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul gak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Prihatin sama orang bodoh yang membiarkan eksploitasi alam dan pembebatan hutan serta pertambangan. Prihatin dengan orang bodoh yang katanya kayu gelondongan hasil tumbang alami, padahal sudah jelas itu hasil gergaji. Prihatin sama orang bodoh yang bilang bencana Sumatera cuma mencekam di media sosial. Prihatin dengan orang bodoh yang bilang konsep zero mining adalah pandangan goblok. Prihatin dengan orang bodoh saat ada bencana malah dijadikan momentum pencitraan. Saya malah prihatin dengan orang bodoh yang katanya situasi bencana sudah membaik, padahal masih banyak yang belum dapat bantuan, bahkan kelaparan. Dan prihatin dengan orang bodoh yang sempat-sempatnya pungli di tempat bencana, padahal internet sudah digratiskan. Lagian ya, kritik itu harus, walau tanpa solusi. Biar apa? Biar kalian mikir. Tidak cuma digaji, tidak cuma duduk punya kekuasaan. Kalau kritik harus dengan solusi atau gagasan, terus apa gunanya kalian? Buat apa kalian digaji? Buat apa kalian punya kekuasaan? Kalian bilang, orang pintar hanya bisa mengkritik. Tidak bisa membangun jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras, tidak bisa menjamin LPG, tidak bisa menjamin BBM. Itu semua tugas kalian, bukan tugas orang yang pintar mengkritik. Sadar diri apa? Bangun woy, katanya anti kritik. Tapi bukannya introspeksi, malah kepanasan. Kocak. Orang-orang pintar yang bisanya bacot doang, kayak si gendut. Omon-omon tai anjing gendut. Itu semua yang lu jabarin barusan itu kebijakan dan kewenangan pemerintahan, bukan rakyat sipil yang lu salahin. Yang nyiptain beras juga petani, bukan pala lu. Lu harusnya kebijakan yang pro rakyat, bukan pro oligarki, pro pejabat-pejabat tai anjing. Pak Prabowo, lu jangan plagiat sama zamannya Jokowi. Bantuan presiden pakai dana APBN. Lu tolol. Jadi begini Pak, rakyat itu melakukan kritik terhadap pemerintah itu sebagai bentuk bahwasannya rakyat itu aware dan care terhadap negaranya. Bahkan dalam komunikasi politik klasik nih ya, dulu para politikus itu sebagai komunikator dan rakyat sebagai penerima pesan. Namun dalam perkembangan hari ini itu berubah.
setelah berkembangnya teknologi komunikasi dan sosial media. Rakyat bisa memberikan feedback langsung, tidak hanya sebagai objek. Di situ, posisi rakyat bisa melakukan kritik terhadap pemerintah. Makanya, ketika rakyat melakukan kritik terhadap pemerintah, dengarkan. Jangan banyak mengeluh. Permasalahan cari solusi itu tugas Bapak, bukan tugas rakyat. Kita hanya melakukan kontrol saja. Itu, Pak. Ini presiden kerjanya ngomel, tai. Masih bagus ada orang pinter yang mau mengkritik, mengkoreksi kinerja pemerintah. Iya, mencari kesalahan. Ngapain kita mencari kesalahan, Pak? Kalau emang salah. Lah emang iya ada kesalahan. Gimana sih presiden gini? Kerjaannya ngambek mulu, curhat mulu. Ya, punya presiden kerjaan ngambek mulu. Ya kan? Ngagol mulu, ambek digedein lah, buset. Ya, kerja kagak, ya. Kerjaan ngambek mulu, omon mulu, pret gatut, ya kan? Diakul berak sekebon. Oh gak lo berak sekebon, ya? Berak sekebon, Pak, berak sekebon. Udah deh, masih bagus orang mengkritik. Kalau lo nggak terima sama kritikan, mendingan udah turun aja, kan cita-cita lo udah tercapai nih. Saya pengen jadi presiden di masa akhir hidup saya, sama memberi makan anak Indonesia, udah tercapai tuh MBY. Udah, selebihnya lo kan gak ada niatan buat memajukan negara ini, yang ada merusak cita-cita lu. Jadi lu turun aja, daripada lu punya presiden ngomong aja, ngambek aja. Perang aja kita yuk merakyat yuk. Ribet amat lu, buset. Mari kita jawab pelan-pelan. Betul, tidak semua rakyat bisa menggambar desain jembatan, mengelas baja, atau memimpin proyek konstruksi besar. Tapi ada fakta besar yang tidak boleh dilewatkan. Jembatan itu dibangun dari uang rakyat, bukan dari kantong pribadi presiden. PPN dari beras ibu-ibu, pajak gaji buruh, retribusi nelayan, pajak UMKM, dan potongan pajak setiap kali kami beli bensin, pulsa, hingga sabun. Itu semua uang kami. Jadi ketika rakyat mengkritik, itu bukan komentar penonton. Itu suara pemilik dana pembangunan. Mari luruskan, Pak Presiden. Rakyat tidak hanya menonton pembangunan, kami membiayainya. Gaji pejabat, mobil dinas, AC kantor, perjalanan dinas, dan semua proyek infrastruktur itu datang dari kantong rakyat. Maka sangat wajar jika rakyat bertanya, uang kami dipakai untuk apa? Mengapa kualitasnya begini? Kenapa janji belum dirasakan? Karena kritik itu bukan perlawanan. Kritik adalah fungsi audit warga terhadap negara. Tanpa kritik, anggaran bisa bengkak, kualitas bisa buruk, dan jembatan bisa retak tanpa ada yang berani bicara. Jadi ketika Presiden Prabowo berkata pengkritik tidak bisa membangun jembatan, jawabannya sederhana. Kami mungkin tidak membangunnya, tapi kami yang membayarnya. Dan karena kami ikut membiayainya, Pak, kami berhak bersuara, kami berhak mengawasi, kami berhak mengkritik. Kami mengkritik bukan karena kami tak membangun, tapi karena kami ikut membiayai semua yang Bapak bangun. Kan memang benar, negara Republik Indonesia ini kan negara demokrasi. Jadi jangan baperan, bukan menghina dan bukan mengejek-ejek. Ya memang kan Pak Presiden yang punya kapasitas menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Ketika dikritik oleh rakyat dan bangsa ini, orang-orang yang punya tatanan bahasa intelek, ya wajarlah mengkritik karena memang mereka paham dengan situasi dan kondisi di Republik ini. Tapi sekaligus mereka paham, sekalipun mereka paham, tapi kan mereka tidak punya kapasitas, Pak Jenderal. Pak Jenderal kok makin kesini makin baper. Gimana sih? Bukannya Pak Jenderal tahu bahwa Republik ini adalah negara demokrasi? Kalau Pak Presiden tahu bahwa Republik ini negara demokrasi, nggak usah baper, bos. Gimana sih? Nggak lucu ah.
seorang jenderal kok baper. Jenderal kok baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Yap, barusan tadi kita saksikan ya sebuah video di mana di dalam sebuah pidato Pak Prabowo ini ya tambah sekali anti kritiknya ya. Dimana dia menyinggung soal ya mengatakan bahwa orang-orang pintar tuh cuman bisa ngejek doang, cuman bisa ngenyek doang gitu kan, tapi nggak bisa bangun jembatan, nggak bisa memastikan ada beras, nggak bisa memastikan ada ya kebutuhan ekonomi segala macam gitulah. Seolah-olah ini kan ya dia nampak istilahnya ya mengatakan dan juga mungkin mengucilkan ya bahwa ya orang-orang yang mengkritiknya itu cuman bisa ngomong doang ya kan, cuman bisa nyinyirin doang gitu. Tetapi kan kalau kita bisa melihat lagi ya statement dari Pak Prabowo ini kan, bahwa yang semua diomongannya itu sebenarnya ya secara logika sangat kebalik-balik gitu loh. Yang namanya seorang pemimpin gitu kan, seorang presiden gitu, ya memang sudah tugasnya gitu loh mengadakan yang namanya dan juga memastikan yang ada namanya beras lah, namanya kebutuhan ekonomi, memastikan juga bisa membangun jembatan segala macamnya, karena dia yang berkuasa, dia yang punya alatnya gitu. Jadi ya nggak perlulah hal-hal seperti itu diomongin gitu kan, dan dibandingkan dengan para pengkritik yang cuman bisa ngomong doang, orang-orang pintar yang cuman bisa nyinyir doang. Ya karena memang tugasnya hanya bisa ya mengutarakan pendapatnya saja gitu loh, hanya bisa menegur gitu kan, hanya bisa membatasi jika seorang presiden itu mungkin sudah kelewat batas gitu kan. Jika seorang presiden itu mungkin salah mengambil kebijakan, ya kita harus bisa menegurnya, harus bisa mengkritiknya. Dan sebagai seorang presiden di negara demokrasi ya harus mau dikritik gitu loh. Namanya juga kan Indonesia ini negara demokrasi ya kan. Jadi ya semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya dan juga berhak mengkritik seorang presiden gitu loh. Dan sebagai seorang presiden ya jangan gampang baperan gitu loh, jangan cepat emosian gitu kan, jangan terlalu sensitif lah untuk hal-hal yang mungkin ya dikurangi lah ketersinggungannya gitu kan. Karena ya hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dijadikan bahan evaluasi kalau memang benar-benar seorang pemimpin yang istilahnya bisa melihat sebuah kritik itu menjadi pembelajaran ya kan. Tapi kalau seorang pemimpin hanya bisa melihat sebuah kritik itu sebagai nyinyiran, sebagai sindiran gitu kan, membuat dia menjadi sakit hati ataupun menjadi tersinggung, ya payah gitu loh. Karena ya memang negara demokrasi itu negara yang memang mengutamakan kritik dan juga pendapat gitu loh. Dan nggak perlu lah ya diomong-omongin soal bangun jembatan, memastikan adanya beras segala macem. Karena itu kan memang udah tugas dari presiden gitu loh. Kalau sudah jadi tugasnya ya dijalani aja gitu loh, dan nggak perlu harus haus pengakuan gitu kan, haus pujian gitu loh. Kan kita bisa melihat bahwa seolah-olah Pak Prabowo ini kan ingin bener diakui bahwa semua kerjaannya ya kan, semua tugas-tugasnya itu sudah dilakukan dengan baik dan benar gitu loh. Ya kalaupun istilahnya sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar pun ya nggak perlu puji-puji, nggak perlu dipuji gitu loh. Karena ya seseorang yang sudah melakukan tugasnya ya udah gitu aja gitu loh. Kecuali seorang presiden itu melakukan ataupun melampaui hal yang ditugaskan gitu kan, baru kita puji gitu. Kalau sudah melakukan tugasnya ya berarti ya udah gitu loh, nggak perlu terlalu dipuji-puji lah gitu, ataupun istilahnya menantikan sanjung-sanjungan kan, dan juga pengakuan. Apalagi kalau kita bisa melihat kemarin ya di saat bencana terjadi di Pulau Sumatera ya kan, dimana kunjungan hari pertama Pak Prabowo kita bisa mendengar dan juga melihat statementnya di dalam situasi sedang bertemu dengan masyarakat di Sumatera sana. Kalimat yang ditanyakan oleh Pak Prabowo apa? Bagaimana kalian seneng nggak kalau saya tangkepin maling-maling itu di saat di situasi sedang bencana? Ini kan aneh sekali loh, seorang presiden
berkunjung ke sana dan mengatakan hal seperti itu di situasi rakyatnya sedang terkena bencana, habis terkena banjir bandang dan juga tanah longsor. Ini kan kelihatan sekali bahwa presiden kita ini nampak haus sekali pengakuan gitu kan, pengen bener diakui gitu loh, haus validasi gitu. Padahal kan itu bukan tempatnya mengatakan hal-hal seperti itu, bukan waktunya lah menanyakan hal seperti itu. Lagian nggak perlu ditanyakan juga kepada rakyat. Kalau memang merasa benar, merasa tindakan itu memang benar-benar buat rakyat, ya sudah dilakukan saja gitu loh. Lagi pula nanti juga kalau memang benar-benar melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan tulus, dengan niat buat mensejahterakan rakyat, nanti pujian dan pengakuan itu akan datang sendiri, nggak perlu dicari-cari gitu, nggak perlu diungkit-ungkit dan juga nggak perlu dikasih tahu ke semua rakyat bahwa dia sudah melakukan apa dan bagaimana gitu. Nanti semua pujian dan pengakuan itu kan datang sendiri jika memang sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Ini kan kita bisa melihat lah ya bagaimana Pak Prabowo ini gampang sekali tersinggung ya kan. Dan semakin hari nampak dia ini ya mungkin bisa dibilang haus pujian, haus pengakuan gitu kan. Ingin sekali diakui gitu loh semua kinerjanya gitu kan. Semua hasil kerjanya. Seolah-olah nampaknya jarang sekali dipuji. Padahal kan kita bisa melihat di saat Pak Prabowo kemarin pidato di PBB dengan menggelegar ya kan, dengan berapi-api gitu kan, ya semua rakyat memuji dia karena memang dengan baik dan benar bisa membanggakan Indonesia juga ya kan di dunia internasional, dan juga menyuarakan seluruh suara rakyat Indonesia di forum PBB, ya pasti dipuji oleh rakyat Indonesia. Tapi di saat mengambil kebijakannya salah, mungkin keliru, atau berstatement yang mungkin ya istilahnya sering kepleset lah dalam berstatement dan juga berpidato di acara-acara tertentu, saat dikritik ya jangan tersinggung gitu loh. Kalau istilahnya senang dipuji ya jangan istilahnya menolak juga buat dikritik gitu loh. Ini kan suatu hal yang sangat kita bisa melihat lucu sekali lah ya Pak Prabowo ini kan, dimana dia ini gampang sekali tersinggung gitu kan, sangat meledak-ledak. Ya mungkin juga di saat kemarin pidato itu dia mungkin sedang kelelahan atau mungkin ya karena sedang menghadapi bencana banjir di Pulau Sumatera, jadi pikirannya kemana-mana ya, jadi keluarlah statement-statement seperti itu ya. Padahal kan sangat disayangkan sekali bahwa seorang pemimpin ataupun seorang presiden di negara demokrasi ya seharusnya sangat terlarang sekali lah mengatakan hal seperti itu. Itu kan menunjukkan sekali bahwa dia anti kritik ya kan, dan juga haus pengakuan kan, haus validasi. Di situ kita dari pidato itu jadi kita bisa melihat bagaimana sifat-sifat asli Pak Prabowo gitu. Mungkin dia dengan tanpa sadar atau memang dengan sengaja mengatakan hal-hal seperti itu ya kan. Tapi kita bisa melihat bagaimana ya mungkin kedepannya dia mungkin bisa lebih lebih tersinggung lagi jika dikritik oleh rakyatnya sendiri gitu kan. Padahal kan kita tahu dalam menangani kasus ataupun menangani banjir bencana alam di Sumatera sana saja kita bisa melihat bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini tampak gagap sekali kan. Di bulan Agustus kemarin pun saat menghadapi demonstrasi dan juga kerusuhan ya kan di berbagai daerah di Indonesia, pemerintahan Pak Prabowo juga tampak gagap sekali gitu. Banyak sekali lah kegagapan yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo saat ya di negara kita ini terjadi sesuatu gitu kan. Dan ini ya sudah sudah sewajarnya jika rakyat dan juga orang-orang pintar, para pengkritik itu mengkritik pemerintahan Pak Prabowo gitu loh. Karena memang terlihat sekali kegagapannya gitu. Kalau istilahnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar, menghadapi bencana ini dengan tenang gitu kan, dengan mitigasi yang benar, lalu di bulan Agustus kemarin juga menghadapi demonstrasi dengan benar gitu kan, dengan tenang, dengan mitigasi yang baik dan benar, ya nggak akan ada kritik-kritik seperti itu. Nggak akan mungkin lah ya rakyat-rakyat biasa, rakyat sipil itu ingin mencari-cari kesalahan pemimpinnya gitu.
Tetapi kan kita bisa melihat bagaimana di pemerintahan Pak Prabowo ini, entah itu menterinya, entah itu presidennya sendiri, entah itu anggota DPR-nya, sering sekali melakukan kesalahan-kesalahan gitu loh. Tanpa dicari-cari pun kesalahan itu muncul di publik gitu kan. Dan itu menjadi bahan evaluasi dan juga bahan kritik. Dan dia sebagai presiden ya harusnya berlapang dada gitu kan, dengan sukarela menerima kritikan, karena memang kan harusnya sadar gitu bahwa pemerintahannya memang belum sempurna gitu, belum baik dan juga belum bagus gitu lah. Jadi ya dengan sewajarnya harus bisa menerima semua masukan-masukan dari masyarakat gitu loh, karena kan masukan dan juga kritikan itu buat kedepannya agar nantinya pemerintahan Pak Prabowo ini baik ya kan, semakin baik, semakin tanggap dalam menghadapi situasi apapun gitu loh ke depannya, bukannya malah mengatakan hal-hal seperti itu dan kelihatan sekali istilahnya yang ngambek lah ya, karena dikritik terus-terusan gitu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal statement Pak Prabowo di acara Golkar kemarin ya kan? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.